Halo Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya? Semoga kabar Bapak Ibu dimanapun berada tetap sehat-sehat semuanya. Terkhusus buat Bapak Ibu guru yang mau mengikuti P3K di tahun ini. Di sini saya buatkan soal-soal P3K guru tahun 2023 dan pembahasannya. Soal-soal saya buatkan ini yang keluar di tahun 2021 dan 2022. Ini soal yang bagian yang kedua, bagian yang ketiga ya Bapak Ibu ya. Kita langsung aja. Ini dia soal pertama. Perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan dan adanya momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan adalah makna dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, E pertama dan keempat. Jawabannya adalah yang B kedua. Ini dia pembahasannya Bapak Ibu. Perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan dan adanya momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan adalah makna dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea yang kedua. Itu dia Bapak Ibu. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Proses perjuangan kemerdekaan sampai pada titik yang membahagiakan untuk mendirikan negara yang berdaulat, merdeka, dan harus dipertahankan memiliki arti bahwa bela negara A merupakan amanat para pendiri negara, B adalah cara mencapai tujuan, C merupakan esensi yang hidup dalam nadir warga negara, D dapat mempersatukan keberagaman, E dapat merenggut kemerdekaan secara mutlak. Jawabannya adalah yang A merupakan amanat para pendiri negara. Ini dia pembahasannya. Proses perjuangan kemerdekaan sampai pada titik yang membahagiakan untuk mendirikan negara yang berdaulat, merdeka, dan harus mempertahankan memiliki arti bahwa bela negara merupakan amanat para pendiri negara. Kita lanjut soal yang berikutnya. Kerjasama internasional adalah bentuk hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan tahap untuk kepentingan negara-negara di dunia. Tahap-tahap untuk pembuatan perjanjian internasional adalah A. Negosiasi, penandatanganan, dan ratifikasi. B. Proses verbal, persetujuan dan ratifikasi. C. Pertukaran nota, persetujuan dan ratifikasi. D. Negosiasi, persetujuan dan ratifikasi. E. Negosiasi, ratifikasi dan realisasi. Jawabannya adalah yang A. Negosiasi, penandatanganan dan ratifikasi. Kita lihat pembahasannya. Kerjasama internasional adalah bentuk hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan untuk kepentingan negara-negara di dunia. Tahap-tahap untuk pembuatan perjanjian internasional adalah negosiasi, penandatanganan, dan ratifikasi. Kita lanjut soal yang berikutnya. Integrasi nasional adalah
usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara, sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional yang merupakan salah satu faktor penghambat integrasi nasional adalah a. adanya rasa senasib dan seperjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah, b. penggunaan bahasa Indonesia, c. adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama yakni Pancasila, d. adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan, e. adanya jiwa solidaritas, toleransi, dan semangat gotong royong. Jawabannya adalah yang D, adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Kita lihat bahasanya. Integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara, sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional, yang merupakan salah satu faktor penghambat integrasi nasional adalah adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan. Kita lanjut soal yang berikutnya. Pengertian upaya pembelahan negara adalah a. pengetahuan warga negara yang dijiwai kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. B. Pemahaman warga negara yang dijiwai kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. C. Sikap dan hasrat warga negara yang dijiwai kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. D. Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. E. Cita-cita dan harapan warga negara yang dijiwai kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Jawabannya adalah yang D. Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Pengertian upaya pembelahan negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Konferensi Asia Afrika atau KAA berlangsung antara 18 April sampai 24 April 1955 di Gedung Merdeka, Bandung, Indonesia. Tujuan diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika diantaranya a. ikut mengawasi perdamaian dunia, b. mempererat serta menggalang persatuan, c. mempersatukan kerjasama bangsa-bangsa Asia, d. mempererat serta menggalang persatuan dan ikut mengawasi perdamaian dunia, i. meredakan ketegangan antara blok barat dan timur. Jawabannya adalah
Yang C, mempersatukan kerjasama bangsa-bangsa Asia. Kita lihat pembahasannya. Tujuan diadakannya Konferensi Asia Afrika adalah: yang pertama, memajukan kerjasama bangsa-bangsa Asia. Yang kedua, membicarakan masalah-masalah yang menyangkut ekonomi, sosial, dan kebudayaan. Dan yang ketiga, membicarakan masalah yang menyangkut kedaulatan nasional, rasialisme, dan kolonialisme. Demikianlah soal-soal P3K Guru dan pembahasannya untuk tahun ini, bagian yang ketiga. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu Guru dimanapun berada. Salam sehat dan salam sukses untuk kita semuanya. Sekian dan terima kasih.